Ada tempat-tempat di dunia ini di mana masa lalu itu rasanya nggak pernah benar-benar pergi. Di mana suara ombak di malam hari itu bukan cuma bawa aroma garam, tapi juga bisikan. Bisikan nama-nama yang seharusnya udah lama hilang. Selamat datang di Ujung Bate. Orang-orang di sini, mereka tahu satu hal. Lautan itu nggak pernah lupa sama apa yang pernah direnggutnya. Dan kadang, ia mencoba mengembalikannya. Kalimat itu bukan sekedar kutipan dari jurnal biasa. Itu adalah sebuah kesaksian, sebuah peringatan. Dan ini adalah awal dari sebuah kisah nyata tentang malam-malam yang dingin di pesisir pantai itu. Tentang mereka yang harusnya sudah tiada, tapi malah kembali saat fajar baru akan menyingsing. Tentang suara yang seolah terendam air laut, memanggil sebuah nama. Coba deh, kamu bayangin pantai Ujung Bate di siang hari. Yang kamu lihat itu surga. Beneran, pasirnya lembut, airnya biru kehijauan. Rasanya pengen langsung nyebur. Tapi, coba datang lagi pas senja. Waktu bayangan mulai memanjang dan angin laut bawa hawa yang beda. Keindahan tadi tuh ternyata cuma selubung tipis yang nutupin luka yang dalam banget. Luka dari ombak raksasa yang datang tanpa permisi dan pergi sambil bawa ratusan nyawa. Sejak tragedi besar itu, ada satu cerita yang mulai menyebar. Dibisikin dari satu warung kopi ke warung lainnya. Katanya, nggak semua arwah korban tsunami itu tenang di alam sana. Sebagian dari mereka, yang disebut penduduk yang tak sempat pulang, masih kejebak di sini. Mereka bukan tersesat loh, mereka menunggu. Menunggu di batas antara pasir dan ombak. Menunggu keluarga yang nggak akan pernah datang menjemput. Menunggu jawaban yang nggak akan pernah mereka dapatkan. Dan ke dalam pusaran cerita inilah Aina datang. Dia seorang peneliti muda dari kota. Pikirannya logis, tajam, isinya data, statistik, metodologi penelitian. Dia lagi bikin tesis tentang gimana masyarakat bisa bangkit lagi setelah bencana. Jadi buat dia, Ujung Bate ini cuma studi kasus. Dia datang bukan buat nyari hantu, dia datang buat nyari fakta. Tapi dia bakal segera sadar kalau ada fakta-fakta lain yang jauh lebih tua dari sains dan jauh lebih mengerikan dari statistik manapun. Semuanya itu dimulai pelan-pelan banget. Di malam pertamanya, di penginapan kayu yang jendelanya langsung menghadap ke laut. Sebuah pertanda yang sunyi datang tanpa suara, seolah menyelinap masuk lewat celah jendela kamarnya. Aina kebangun. Suaranya nggak keras, lebih kayak ada jari yang ngetuk pelan di kaca jendela. Dia nahan napas, coba dengerin lagi. Hening, cuma ada suara ombak. Akhirnya dia singkapin tirai tipis di jendelanya, matanya coba nembus gelapnya malam. Dan di sanalah dia, satu siluet hitam berdiri kaku di tepi pantai. Sosok itu nggak gerak sama sekali, cuma berdiri menghadap lautan yang gelap gulita. Aina coba nepis rasa dingin yang mulai merayap di punggungnya. Paling nelayan pikirnya, nelayan yang mau berangkat pagi-pagi. Dia pun balik lagi ke kasur, narik selimut, sama sekali nggak sadar kalau malam itu dia sedang diamati. Besok paginya, pas lagi wawancara seorang nelayan tua bernama Bang Saman buat penelitiannya, Aina iseng aja cerita soal apa yang dia lihat semalam. Dan seketika itu juga, tangan keriput Bang Saman yang lagi benerin jala itu berhenti total. Wajahnya yang legam, kebakar matahari, kelihatan tegang. Dia ngeliat ke Aina, matanya malah natap jauh ke arah laut. Terus, dengan suara yang serak dan pelan, dia nanya, "Kau lihat satu sosok?" Bang Saman akhirnya noleh, natap Aina dengan tatapan yang, tajem banget, seolah bisa nembus jiwanya. Dia deketin Aina, suaranya jadi pelan banget, kayak bisikan. "Dengerin baik-baik nak," katanya. "Kalau cuma satu, itu masih aman. Dia cuma ngeliat, cuma nginget. Tapi, kalau malam berikutnya kamu lihat ada 3, kunci pintumu, tutup semua tirai, apapun yang kamu dengar, jangan, sekali-kali jangan keluar dari kamar." Bang Saman diam sejenak, kayak susah nelan ludah. Dan, suaranya agak getar, "Kalau kamu sampai lihat 5, lari. Langsung berkemas, pergi dari sini sebelum subuh. Lari, dan jangan pernah lihat ke belakang." Peringatan itu kedengerannya konyol pas siang hari, ya kan? Tapi pas malam datang lagi, kata-kata Bang Saman itu terus terngiang di kamar Aina yang sunyi. Malam kedua datang lebih cepat dari yang dia kira. Dan kali ini gangguannya nggak lagi diam-diam. Teror itu sekarang tahu namanya. Kali ini bukan ketukan yang bangunin dia, tapi suara. Suara yang dibawa angin laut langsung masuk ke telinganya. Suaranya panjang, serak, dan basah. Yah, basah. Seolah diucapin dari tenggorokan yang penuh sama air asin dan pasir. Memanggil namanya dengan rintihan yang bikin ngilu. Aina!
Jantung Aina rasanya berhenti berdetak. Dengan tangan gemeteran, dia nekat ngintip dari sudut tirai. Dan peringatan Bang Saman jadi kenyataan yang mengerikan di depan matanya. 3 sosok, berdiri sejajar, baju mereka netesin air laut yang gelap. Dan yang paling bikin darahnya beku, sosok yang di tengah, pelan-pelan banget muter kepalanya. Gerakannya kaku, aneh. Dia natap lurus ke jendela kamar Aina. Walaupun rongga matanya kosong, Aina tahu dia lagi ditatap. Bibirnya yang pucat kebiruan itu bergerak tanpa suara, ngebentuk namanya lagi. Pagi itu juga Aina lari nemuin Bang Saman. Mukanya pucat pasi, dia ceritain semuanya. Pak tua itu cuma bisa narik napas panjang, kelihatan sedih banget. Mereka itu jiwa-jiwa yang gak punya tujuan, jelasnya. Jasad mereka gak pernah ketemu, gak ada nisan buat didoain. Jadi arwah mereka balik lagi ke sini, ke tempat terakhir ingatan mereka ada pas ombak itu datang. Mereka nyari sesuatu yang hilang, nyari kehangatan, nyari kehidupan. Malam ketiga, sesuatu di dalam diri Aina bergejolak. Rasa takut yang luar biasa itu berantem sama rasa penasaran seorang peneliti. Dia harus punya bukti. Dia ngerasa nggak bisa lari gitu aja. Sebuah keputusan yang jujur aja bodoh. Keputusan yang bakal menghantui dia selamanya. Dia siapin kamera videonya, tripod dipasang kokoh ngadep jendela. Malam ini Aina nggak sadar, dia bukan lagi seorang pengamat. Dia adalah targetnya. Tepat jam 3:12 dini hari. Mereka datang. 5 sosok. Peringatan terakhir Bang Saman sekarang jadi mimpi buruk nyata di depan matanya. Dan mereka nggak lagi jauh di tepi pantai. Mereka berdiri di halaman penginapan. Dekat sekali. Cuma belasan meter dari jendelanya. Berdiri di antara rumput basah, diam dalam formasi yang mengerikan. Menunggu. Sambil ngintip dari viewfinder kamera, Aina nahan nafas. Salah satu dari mereka yang badannya paling tinggi maju selangkah. Gerakannya lambat banget kayak ngelawan tekanan air yang gak kelihatan. Dia angkat satu tangan. Dan Aina ngelihatnya dengan jelas banget lewat lensa. Air yang netes dari ujung-ujung jarinya yang pucat itu bukan lagi bening. Warnanya merah kehitaman yang kental. Persis kayak darah tua yang kecampur lumpur. Dengan jari gemeteran, Aina nekan tombol zoom. Lensa kamera bergerak maju, motong kegelapan, dan fokus ke wajah sosok itu. Apa yang dia lihat bikin dia mau muntah. Wajahnya hancur. Bukan cuma pucat, tapi hancur. Sebagian kulitnya melupas, nunjukin daging keabu-abuan di bawahnya. Satu rongga matanya kosong, sementara yang satu lagi isinya gumpalan rumput laut busuk. Itu adalah wajah seseorang yang udah bertarung sama lautan dan kalah telak. Tiba-tiba ada suara di headphone yang nyambung ke kamera. Jernih banget, seolah dibisikin langsung ke telinganya. Suara para
Nah, buat kalian yang penasaran sama nasib Aina dan teror apa lagi yang nungguin dia, jangan lupa wajib subscribe channel Mustika Mistika. Klik tombol like-nya kalau cerita ini sukses bikin kalian merinding, dan yang paling penting nih, nyalain loncengnya. Soalnya pas bagian kedua rilis, percaya deh, kalian gak bakal mau nonton sendirian di tempat gelap.